Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan aku Eko Prasetyo Budi Wiranto. Di sini aku akan menyampaikan tentang pengertian cerpen, termasuk unsur-unsur di dalamnya, yaitu struktur, jenis, fungsi, dan unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, serta kaidah kebahasaan dari cerpen. Sebelumnya aku mau nanya, kamu udah tahu belum sih apa cerpen itu? Apakah kamu suka baca cerpen? Cerpen atau singkatan dari cerita pendek sudah pasti sangat familiar sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Baik kita temukan di dalam buku, majalah, tabloid. Tapi tahu gak sih perbedaan antara cerpen, cerita pendek dengan cerita-cerita lainnya? Jika kamu belum tahu, yuk kita sama-sama cari tahu tentang apa yang dimaksud dengan cerita pendek. Yang pertama aku mau mulai dari pengertian cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra yang berbentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Selanjutnya, pengertian cerpen menurut para ahli. Yang pertama, pengertian cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Selanjutnya, menurut Handy, cerpen merupakan cerita pendek yang ditulis secara singkat dan pendek. Tulisan pada cerpen tidak menceritakan terlalu panjang serta berisi kisah narasi tunggal. Selanjutnya, struktur cerpen biasanya terdiri dari beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Struktur tersebut sangat diperlukan ketika menyusun sebuah cerpen. Yang pertama ialah abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bahkan tidak ada di dalam sebuah cerpen. Yang kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, tempat, suasana, situasi, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak juga termasuk di dalam bagian ini. Selain itu, komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik ini menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi masalah yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir dari struktur cerpen ialah koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada seluruh cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpennya. Selanjutnya ialah fungsi cerpen. Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Yang pertama, fungsi rekreatif atau sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita yang mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Dan yang terakhir dari fungsi cerpen yang kelima ialah fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen.
Cerpen memiliki ciri-ciri tertentu yang khas, di mana ciri-ciri ini nantinya yang akan digunakan sebagai pembeda antara cerita pendek dengan cerita lainnya. Yang pertama ialah cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, saat pembaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pemilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Dan yang terakhir, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah dalam cerpen tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis cerpen. Jadi jenis-jenis cerpen itu ada 3. Yang pertama itu cerita pendek. Seperti yang kita ketahui, cerita pendek ini adalah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata panjangnya. Jenis cerpen yang pertama ini seperti namanya, cerita pendek. Yang satu ini cenderung lebih pendek dari jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerpen itu sekitar 500 hingga 700 kata. Yang kedua, cerita sedang. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua yaitu cerita pendek sedang atau cerpen sedang. Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 sampai 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah di buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Dan yang terakhir dari jenis cerpen yaitu cerpen panjang. Jenis cerpen yang terakhir ini ialah cerpen panjang yang biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5000 kata atau bahkan 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya yang santai. Selanjutnya ialah unsur intrinsik, yaitu sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalam cerpen itu sendiri, yaitu dinamakan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang pertama, tema. Suatu cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar, tempat, waktu, dan suasana yang terjadi di dalam cerpen tersebut. Yang keempat, tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pembantu. Yang kelima, watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis yaitu protagonis baik, antagonis jahat, dan netral. Yang keenam, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama dan pelaku sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu dan pengamat. Yang ketujuh ialah amanat. Merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pada moral yang disampaikan biasanya dapat berbentuk tersirat maupun tersurat. Selanjutnya unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama ialah terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari kepribadian pengarangnya. Namun tidak jarang dari pengarang cerpen mengambil dari kisah orang lain. Yang kedua, terdapat latar belakang dari masyarakat.
Latar belakang dari masyarakat ini akan berlangsungnya jalan cerita. Biasanya juga mempengaruhi ceritanya juga. Yang ketiga, terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Yang keempat, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Yang kelima, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Dan yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan cerpen. Cerpen memiliki ciri kebahasaan yang dapat dilihat melalui pemilihan gaya bahasa dan diksi yang digunakan. Pada cerpen umumnya penulis menggunakan pendeskripsian fisik tokoh seperti pendeskripsian fisik tokoh secara kuat. Hal ini akan membantu menggambarkan suasana yang tepat dan sesuai dengan ceritanya. Pada cerpen juga menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan yang membantu menunjukkan latar tempat atau waktu seperti di pagi hari, sore hari, di sebuah tempat pada peristiwa kejadian. Selain itu juga harus menerapkan penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung atau berupa dialog. Cerpen juga identik dengan kata-kata kiasan atau konotatif yang menambah kesan keestetikan sehingga akan menambah nilai kepuasan para pembaca. Selain itu juga menggunakan kalimat informal maupun semi formal sesuai dengan peristiwa kejadian. Selanjutnya aku mau bacain contoh cerpen beserta unsur intrinsiknya. Liburan sekolahku. Usai pembagian rapor di sekolah, akhirnya aku bisa menikmati liburan panjang. Meskipun aku tidak mendapat ranking atas, tapi aku tetap mendapat nilai yang lumayan baik. Aku tetap bahagia karena membayangkan keluargaku mengajak aku pergi liburan. Ayah dan ibuku mengajak aku pergi liburan ke suatu tempat wisata yang menyenangkan. Aku sangat tidak sabar untuk pergi menikmati liburan. Bahkan aku bingung untuk memilih pakaian mana yang akan kupakai. Kali aku pakai baju yang mana ya? Tanyaku dalam hati. Yang biru sangat bagus, tapi yang merah juga sangat cocok. Aku pun pergi menemui ayah dan ibu yang sedang asik menonton televisi. Lalu aku berbincang dengan mereka. Ayah, ibu, bagaimana kalau kita pergi liburan ke pantai? Aku sangat ingin pergi ke sana. Ayah dan ibu tiba-tiba hanya saling pandang. Lalu ayah berkata, "Nak, liburan kali ini kamu di rumah saja ya sama ibu, karena ayah ada pekerjaan di luar kota." Aku sangat kecewa dengan pernyataan ayah, tetapi aku harus menerima keputusannya. Hari-hari telah berlalu dan aku hanya menikmati liburan sekolahku di rumah saja. Meskipun aku sebenarnya juga ingin pergi keluar rumah. Bersama teman-teman. Tapi ibu melarangku pergi keluar dan hanya menyuruhku membantu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah. Kalaupun aku keluar hanya saat ke pasar, dan itu pun juga ditemani oleh ibu. Namun aku tetap melakukan pekerjaan yang produktif seperti belajar untuk menyambut ujian nasional yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Sebenarnya aku juga merasa suntuk berada di rumah terus. Terkadang aku ingin menolak permintaan ibu saat menyuruhku, tapi aku cuma bisa terima dan melakukannya. Pada suatu sore ibu mengetuk pintu kamarku dan bilang kepadaku, "Kamu segera mandi ya, ibu tunggu di luar." Aku menjawabnya, "Loh, kita mau kemana, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Ibu mau mengajak kamu jalan-jalan ke taman kota." "Ya sekalian, masa kau di rumah terus?" Sontak aku merasa senang. "Yang bener, Bu. Oke, kalau begitu aku mandi dulu." Setelah itu aku pergi ke taman bersama ibu. Meskipun hanya jalan-jalan sore di sekitar taman, aku sudah merasa senang banget. Mungkin itu karena terlalu lama berdiam diri di rumah dan baru kali ini menikmati jalan-jalan. Yang pasti aku sangat senang karena ibu mengajak aku jalan-jalan sore.
Unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, cerpen di atas memiliki tema liburan. Yang kedua, alur pada cerpen yaitu alurnya maju. Yang ketiga, cerpen di atas memiliki latar tempat di rumah dan di taman kota. Latar waktu menunjukkan waktu sore. Selanjutnya, tokoh yang diceritakan adalah aku, ayah, dan ibu. Selanjutnya, setiap tokoh memiliki watak atau karakter yang berbeda dan saling mendukung. Karakter tokoh aku adalah pendiam, berbakti kepada orang tua. Sedangkan tokoh ibu memiliki karakter sabar, telaten, peduli, dan tidak tegaan. Sedangkan karakter ayah sabar, penyayang, pekerja keras, serta bertanggung jawab kepada keluarga. Selanjutnya, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Selanjutnya, yang terakhir, pada cerpen di atas memiliki amanat berupa pesan moral, di mana melatih anak supaya tidak selalu berlibur saat memasuki musim liburan. Selain itu juga mengajarkan sikap mandiri kepada anak agar memanfaatkan liburan dengan produktif. Itulah tadi pembahasan tentang pengertian cerpen atau cerita pendek yang wajib kamu ketahui. Semoga bisa menambah pengetahuan tentang seluk-beluk cerpen. Selamat belajar. Dadah.